Halo minasan, kali ini Dige akan menceritakan alur anime Tokyo Revengers musim ketiga episode 5. Tak bosan-bosannya Dige menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Ketika Emma masih kecil, ibunya berpamitan pergi karena adanya suatu urusan penting di tempat yang sangat jauh. Gadis kecil ini pun dititipkan pada kakeknya, dan sejak saat itu ibunya tidak pernah kembali untuk menjemputnya. Di dalam dojo, sang kakek nampak mengumpulkan ketiga cucunya, yaitu Shinichiro, Manjiro, dan Emma. Sang kakek pun menegaskan kalau mulai dari saat ini, Shinichiro, Manjiro, dan Emma adalah saudara. Dikarenakan Manjiro terus meledek Emma, dia pun mendapatkan pukulan sayang dari kakeknya. Beberapa hari kemudian, bayi kecil yang sedang latihan di dojo nampak senang karena Shinichiro datang melihat latihannya. Namun Shinichiro langsung kabur karena takut dimarahi sang kakek. Kakek pun meminta Baji tidak mencontoh Shinichiro karena bocah itu sering bolos latihan. Saat itu Manjiro menjadi pusat perhatian karena kelincahan dan powernya dalam seni ilmu bela diri. Emma yang sedari tadi melihat itu pun benar-benar sangat kagum. Baji pun bertanya pada masternya, mengapa si Manjiro begitu hebat padahal dia jarang sekali latihan. Kakek pun hanya bilang kalau Manjiro adalah penerusnya, jadi sudah wajar kalau dia mewarisi kekuatan serta keterampilan bela diri. Dikarenakan tidak terima dengan penjelasan masternya, Baji pun menantang Manjiro berduel. Namun si Manjiro tidak mau karena hal itu hanya akan membuatnya capek dan keringetan. Parahnya, dengan jujur Manjiro mengungkapkan kalau kedatangannya ke dojo hanyalah untuk pamer kemampuan saja. Jelas saja hal ini membuat Baji sangat kesal. Namun perhatiannya teralihkan saat melihat Emma yang bersembunyi di pintu dojo. Mereka bertiga pun ngobrol, namun Manjiro dan Baji lebih banyak berguraunya. Mereka berdua pun langsung terdiam ketika melihat Emma menangis karena melihat ibunya yang tidak pernah kembali untuk menjemputnya. Pada malam harinya, tanpa sengaja Manjiro mendengar pembicaraan serius kakek dan Shinichiro, di mana mereka berdua membahas kondisi Emma yang tidak baik-baik saja. Esok paginya, bocah ini pun mendatangi Emma yang tengah sibuk berlatih di dojo. Dengan serius, Manjiro mengatakan kalau mulai detik ini dia akan mengganti namanya menjadi Maiki. Setidaknya nama ini tidak akan terasa aneh karena mereka bersaudara. Hal ini pun membuat mata Emma berkaca-kaca. Walau tidak memperdulikan arti dari sebuah nama, namun Emma sangat senang karena merasa diperhatikan. Dan entah bagaimana, sejak hari itu Emma tidak pernah merasa kesepian lagi. Ditambah lagi saat ini dia begitu dekat dengan Draken. Kembali ke masa kini, di mana Divisi 1 Toman tengah menghadap dan melaporkan pengkhianatan Mucho pada Maiki. Di hadapan Maiki, Takemichi menegaskan kalau Divisi 1 akan berfokus untuk menyelamatkan Kokonoi Hajime. Maiki pun mendapatkan masukan dari Inui, kalau besok Tenchiku pasti akan melakukan serangan. Selain itu, besok adalah hari kelahiran Black Dragon 11 tahun yang lalu. Untuk mengantisipasi hal ini, Maiki pun mengumpulkan seluruh pasukannya untuk melaksanakan rapat darurat malam ini juga. Jelas saja seluruh member Toman mulai berkumpul untuk memenuhi panggilan si bos. Draken pun membuka rapat dan sedikit menjelaskan kalau hari ini Tenjiku mulai bergerak. Ini akan menjadi pertarungan yang serius dan habis-habisan. Draken meminta semua member untuk berhati-hati karena Tenjiku tidak akan bertarung secara adil.
Mereka adalah kriminal keji yang suka main kotor tanpa pandang bulu. Tanpa diduga Hakai menyerukan untuk melawan Tenjiku dengan cara kotor juga. Dia sangat marah karena Tenjiku telah menyerang Mitsuya dan Smiley dengan cara yang licik. Jelas saja berita ini membuat semua orang terkejut tidak terkecuali Draken dan Maiki. Apalagi Mitsuya dan Smiley bukanlah pemuda yang lemah. Hakai melanjutkan, ketika Mitsuya dan Smiley dalam perjalanan menuju rapat ini, tiba-tiba saja mereka ditabrak motor dan dihajar habis-habisan dengan pipa besi oleh pasukan Tenjiku. Hakai pun dengan segera membawa keduanya ke rumah sakit. Namun hingga saat ini keduanya masih belum juga sadar. Dengan serius, Hakai kembali meminta semuanya untuk bertarung dengan cara kotor. Jika tidak begitu, dia khawatir Toman akan mengalami kekalahan. Saat ini Divisi 1 telah dibantai hingga babak belur. Kapten Divisi 2, 3, dan 4 juga tidak mungkin hadir. Lebih parah dari itu, Divisi 5 telah berkhianat dan berpaling ke Tenjiku. Walau tidak nyaman, namun fakta ini memang benar adanya. Toman yang sekarang memang sangat rentan. Namun saat itu juga, Pehyan langsung mengeber motornya. Dia pun membungkam semua member yang nampak bimbang. Mengingat pengalaman sebelumnya, dia tidak akan pernah bertarung dengan cara kotor. Dia masih ada di tempat ini karena Maiki selalu menerima keadaannya. Dia hanya akan bertarung dengan cara yang diakui oleh Maiki, yaitu bertarung dengan adil dan benar. Dengan serius, Maiki memerintahkan Hakai untuk menjaga Mitsuya dan Smiley agar keduanya tidak kabur dan ikut tawuran ini. Maiki juga meminta Divisi 1 untuk meneruskan misi dan rencana sebelumnya. Di hadapan seluruh pasukannya, Maiki menegaskan kalau dirinya akan berdiri di garda depan untuk menggantikan seluruh posisi kapten divisi. Hal ini pun membuat semua member jadi sangat bersemangat dan siap bertarung habis-habisan. Pada esok siangnya, Takemichi dan Inui nampak mengunjungi makam Shinichiro. Namun mereka agak kaget karena Izana tiba-tiba muncul. Jelas saja Inui langsung menjengkeram Izana, dan dia menanyakan di mana Kokonoi serta bagaimana kondisinya saat ini. Ketika Inui hendak memukul Izana, tanpa diduga Maiki datang dan langsung memintanya berhenti. Situasi saat ini benar-benar berubah di luar dugaan. Apalagi si Maiki ternyata mengajak Emma, dan mereka juga bertemu Izana yang sebenarnya adalah saudara. Maiki pun meminta Takemichi untuk membawa Emma agak menjauh. Dengan tersenyum, Izana mengatakan pada Maiki agar membawa seluruh pasukannya ke dermaga 7 Yokohama, tepatnya pukul 8 malam. Izana ingin menuntaskan seluruh perselisihan yang ada nanti malam. Emma sendiri sudah lama tidak bertemu Izana. Sebenarnya dia tidak habis pikir dan sangat menyayangkan jika kedua kakaknya itu bertengkar. Bos Tokyo Manji yang sangat kuat ternyata hanya memperlihatkan sisi kekuatannya itu pada orang lain. Bahkan ketika Shinichiro dan Baji meninggal, Maiki tetap tidak pernah menunjukkan sisi lemahnya sama sekali. Namun yang sebenarnya Emma mengetahui kalau Maiki masih tidak bisa tidur tanpa handuk lusuhnya. Gadis ini sadar kalau Maiki tidak sekuat yang dibayangkan. Oleh karena itulah, jika suatu hari nanti Maiki merasa tertekan, Emma berjanji akan datang dan menyelamatkannya. Disinilah Takemichi sadar kalau sebenarnya yang paling bisa mengerti dan selalu mendukung Maiki hanyalah Emma saja. Namun dia mulai bingung, mengapa di masa depan Maiki jatuh ke dalam kegelapan. Di saat Takemichi sibuk berpikir dan mencari penyebab mengapa Maiki berubah, tanpa diduga Kisaki dan Hanma yang mengendarai motor nampak melaju dengan cepat ke arahnya. Awalnya Takemichi mengira kalau Kisaki akan memukulnya dengan tongkat bisbol. Namun perkiraannya salah, karena yang sebenarnya diincar Kisaki adalah Emma. Alhasil, Emma pun langsung terhempas setelah menerima serangan Kisaki yang begitu kuat. Takemichi pun melihat ke belakang, dan dia menemukan Emma yang sudah terkapar beberapa meter dari posisinya. Dia kini sadar kalau Kisaki adalah orang yang sangat berbahaya. Demi menjalankan rencana busuknya, Kisaki bahkan tega menyerang seorang wanita. Takemichi benar-benar bingung dan tertekan melihat kondisi Emma yang tidak sadarkan diri di hadapannya. Dia kini merasa sangat bodoh. Walau bisa menyelamatkan Draken dan mengusir Kisaki dari Toman, namun pada akhirnya tidak ada yang berubah. Sambil menangis, Takemichi berusaha membangunkan Emma.
Jika Emma meninggal di masa ini, maka Takemichi tidak mungkin memiliki kesempatan lagi untuk menyelamatkannya. Ketika Maeki melihat Emma yang pingsan, Takemichi pun segera meminta maaf. Takemichi berniat untuk memanggil ambulan, namun Maeki meminta Takemichi mengangkat Emma ke punggungnya. Dikarenakan di dekat sini ada rumah sakit, Inui pun segera pergi agar pihak rumah sakit bisa datang secepatnya. Sementara itu Izana terlihat tidak peduli dan berlalu begitu saja. Takemichi pun hanya bisa berharap kalau Emma baik-baik saja. Saat itu Emma mulai sadar walau tubuhnya tidak bisa digerakkan sama sekali. Untuk membuat Emma terus terjaga, Maeki pun bercerita tentang kenangan masa kecilnya dulu bersama Emma. Namun Emma hanya berkata, jika nanti terjadi sesuatu pada dirinya, maka Maeki harus menyampaikan pada Draken kalau Emma sangat mencintainya. Tapi Maeki tidak mau dan meminta Emma menyampaikan sendiri pesan itu. Emma lantas memohon pada Takemichi untuk selalu menjaga Maeki untuknya. Jelas saja hal ini membuat Takemichi sangat sedih. Emma pun pada akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di punggung Maeki. Walau Maeki berusaha menghibur dan mengajak ngobrol adiknya itu, namun Emma tetap tidak merespon. Maeki lantas meminta tolong pada Takemichi untuk memakaikan jaketnya pada Emma, karena suhu tubuh Emma mulai dingin. Dia pun mulai menitikkan air matanya setelah menyadari kalau Emma telah tiada. Demikian juga dengan Takemichi, yang hanya bisa menangis sesenggukan tanpa tahu harus berbuat apa.